Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema tanda orang baik menurut Allah dan Rasulullah. Masya Allah tadi di segmen 1 sudah dijelaskan sama guru-guru kita kalau tanda orang baik yang pertama adalah kita selalu mengingat kalau Allah itu maha melihat. Lalu yang kedua adalah kita belajar Al-Quran bagaimanapun kondisinya dan kita juga mau mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah berbagi makanan kepada orang lain. Masih ada lagi tanda-tandanya? Kita pelajarin lagi pagi hari ini. Saya langsung mau tanya lagi nih jamaah sama guru saya Ustadz Ahmad kan. Ya, Mas Sony. Ustadz lebaran di mana Ustadz? Alhamdulillah lancar, sehat afiat. Di rumah aja ya Di rumah pasti. aja. Nah mungkin kan dalam pandemi yang terjadi sekarang ini kan semua di rumah aja ya. Kayak Betul. kemarin Ustadz juga pasti ngajar juga dari rumah aja. Kita lihat Betul. dari online juga. Orang bekerja dari rumah aja, ibadah dari rumah aja untuk memutus rantai COVID-19 ini. Betul. Tapi di balik semua itu kalau menurut aku pribadi ya Ustadz, aku ada hikmahnya sih. Aku jadi bisa sholat berjamaah sama keluarga. Iya. Mungkin kan dulu kalau ya kita sholat berjamaah, tapi kan gak sesering kalau sekarang karena kita di rumah aja. Betul. Akhirnya banyak waktu untuk itu Ustadz. Nah aku pengen tahu nih, bener gak tanda orang baik menurut Allah dan Rasulullah adalah kalau kita sholat berjamaah. Gimana Iya. menurut Ustadz Ahmad kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tidak luput daripada ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ujian kepada hambanya melampaui daripada batas kemampuan hambanya. Dan setiap kado dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu terbungkus dengan indah. Terkadang dibungkus dengan musibah tetapi di dalamnya banyak sekali manfaat dan hikmah. Dan salah satunya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita alami, bahkan seluruh dunia mengalaminya, ini luar biasa. Hikmahnya apa? Hikmahnya yang tadinya nggak pernah jaga wudhu jadi menjaga wudhu. Kenapa? Karena wudhu perisai pelindung dari segala macam musibah dan bencana. Yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat. Yang tadinya cinta sama dunia jadi ingat mati. Jadi banyak muhasabah diri. Dan yang lebih-lebih dahsyat lagi, setiap kepala keluarga mereka Allah rubah menjadi imam dadakan di rumahnya masing-masing. Yang tadinya bahkan imam Idul Fitri ya. Bahkan yang tadinya mungkin sedikit hafalan Qur'annya jadi mulai banyak menghafal Al-Quran lagi. Kenapa? Karena khawatir ketika menjadi imam anaknya yang betulin bacaan Qur'annya. Ya, makanya sholat berjamaah ini luar biasa. Ya, hikmahnya besar banget. Ya, banyak orang tua yang akhirnya berjamaah dengan istrinya, anak-anaknya di rumah sholat 5 waktu. Dan ini juga salah satu tanda orang-orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Di dalam hadis riwayat Imam Tobari, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, khiyarukum alyanukum manakiba fi shalah. Wa ma takhatta abdun khutwatan a'dhama ajran indallahi ta'ala min khatwatin masyaha rajulun ila furjatin fi shaf fasadaha. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling ringan pundaknya ketika melangkahkan kakinya, tubuhnya untuk sholat berjamaah. Dan tidaklah seorang hamba melangkahkan kakinya yang mendapatkan pahala lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala melainkan seseorang yang melangkahkan kakinya kepada shaf yang kosong lalu dia sempurnakan shaf tersebut, dia berjamaah di dalam sholat itu. Dan itu sebaik-baiknya langkahan kaki kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur kalau ujian ini memberikan pelajaran, memberikan hikmah yang begitu besar sehingga banyak di antara kita yang bertobat kepada Allah taubatan nasuha dan juga memperbaiki sholat 5 waktu kita. Kenapa? Karena pernah satu ketika datang seseorang kepada guru kami Murabbi Arwahana Sayyidil Habib Umar bin Hafid hafidhahullah ta'ala wara'ah amin ya rabbal alamin. Beliau ini bertanya, wahai Habibana Umar, saya ini mau bertobat kepada Allah. Saya banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa berubah menjadi orang baik dan Allah berikan istiqomah dalam berbuat kebaikan? Kata beliau, yang pertama harus engkau rubah adalah perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau sudah perbaiki hubunganmu dengan Allah, yaitu sholat 5 waktumu engkau jaga, kerjakan tepat pada waktunya, usahakan berjamaah, maka insya Allah urusan yang lainnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tanggamu akan diperbaiki oleh Allah, rezekimu akan diperbaiki oleh Allah, istrimu akan diperbaiki oleh Allah, anak-anakmu akan diperbaiki oleh Allah, dan semua urusan-urusanmu yang selama ini tidak bisa bertemu dengan solusinya, maka semua akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang pertama dihisap nanti di hari kiamat adalah sholat, maka perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan hikmah ini terus berlanjut. Enggak cuman pada saat Ramadan saja, enggak cuman pada saat ada pandemi ini saja,
Tapi setelah semua ini berlalu tetap diberikan istiqomah dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya. Karena Allah paling cinta kepada orang yang istiqomah dalam kebaikan. Masya Allah, jadi perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah dengan sholat berjamaah, sholat 5 waktu, insya Allah Allah akan perbaiki semua kebutuhan kita, Masya Allah. Jamaah pasti senang lah dengan hikmah di balik ini semua dan bersyukurlah karena akhirnya kita bisa berkumpul bersama keluarga kita, sholat di rumah, beribadah di rumah, jamaah di rumah. Tapi ada loh orang yang ketika lebaran, dia lebarannya di rumah sakit. Nah, kita lihat yuk tayangannya seperti apa. Ini dia, silakan. Hari Raya Idul Fitri biasanya menjadi momen berkumpul bersama keluarga setelah berpuasa selama sebulan. Tapi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, hal itu sepertinya tidak bisa dilakukan, termasuk bagi tenaga medis. Mereka bahkan tidak mendapat libur lebaran karena harus merawat pasien COVID-19 di rumah sakit. Salah satunya Fitro, perawat di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Baru tahun ini, Fitro tidak bisa pulang ke kampung halamannya di Nganjuk untuk bertemu keluarga. Sudah sebulan, Fitro dipindahkan ke ruang isolasi untuk merawat pasien positif COVID-19. Dalam sehari, ia menangani 4 hingga 5 pasien. Bahkan, orang tuanya pun tak diberitahu bahwa saat ini Fitro menangani pasien positif COVID-19. Masya Allah, sebenarnya dalam keadaan yang seperti sekarang ini aja kita masih suka ngeluh nih, aduh nggak bisa pulang kampung nih, nggak ketemu sama keluarga, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ke mall. Bahkan ada lagi yang lebih sedihnya kan, kita sama-sama lihat tadi, mereka nggak bisa lebaran sama keluarganya gitu ya Ustadz Syam, mereka lebaran di rumah sakit gitu. Nah sebenarnya sedihnya tuh, aduh kalau itu terjadi sama kita tuh gimana ya. Nah mereka adalah orang-orang yang hebat, mereka melakukan itu, mereka memberikan manfaat kepada orang lain. Dan semoga Allah memberikan kesehatan juga kepada para petugas medis ini. Nah benar nggak Ustadz? Ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain itu adalah tanda kalau Allah itu sayang sama kita dan kita adalah orang baik menurut Allah dan Rasulullah. Silakan Ustadz Syam. Masya Allah, materi ini diangkat dari perkataan baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau kita bahas daripada video tadi bahwasanya ini adalah sesuatu kebaikan yang sangat luar biasa ketika mampu bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita lebih dalam lagi ternyata agama kita ini sangat luas. Bukan hanya bermanfaat dalam segi tenaga, bukan hanya bermanfaat dari segi materi. Kalau kita mau bermanfaat untuk orang lain, usahakan kita berinvestasi bukan hanya untuk dunia mereka tapi juga untuk akhirat mereka. Investasi akhirat bagaimana? Kita bermanfaat minimal. Yang pertama bermanfaat untuk orang lain dari segi ilmu. Berbagilah ilmu kepada orang lain. Di mana ilmu ini bukan hanya mereka pakai di dunia tapi juga akan bermanfaat bagi orang lain nanti di akhirat. Contoh mengajarkan anak-anak baca basmalah, mengajarkan anak-anak baca hamdalah, mengajarkan anak-anak baca Al-Quran, mengajarkan anak-anak berwudu, mengajarkan orang lain ilmu jariah dan ini akan menjadi investasi akhirat seseorang. Jadi Al-Quran mengatakan begini, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kebaikan itu ya untuk kebaikan diri kalian sendiri. Kita berbuat kepada orang lain, bermanfaat bagi orang lain, maka manfaat itu akan kembali kepada kita. Coba lihat, orang yang bermanfaat ilmunya kepada orang lain, apakah akan mengurangi ilmu? Misalnya kami berbagi ilmu kepada jamaah di rumah, apakah akan mengurangi ilmu kami? Justru akan menambah ilmu kami. Kenapa? Karena kami harus belajar sebelum membawakan materi ini. Kami besoknya kami malu juga kami tiap hari ceramah di TV materi kami itu aja terus. Nggak mungkin kami akan menambah ilmu kami. Sesuatu yang dibagi kepada orang lain akan menambah kepada untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Satu ilmu. Yang kedua berbagi materi. Orang yang berbagi kepada orang lain, Masya Allah kata Al-Quran. La tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun.
Ketika engkau berbagi kebahagiaan kepada orang lain, berbagi materi kepada orang lain, berbagi manfaat kepada orang lain berupa materi, tumfiku berupa sesuatu yang kalian keluarkan, maka albir akan kalian dapatkan. Lantan alul bir, engkau tidak akan pernah mendapatkan albir sebelum kalian berbagi materi kepada orang lain. Kenapa albir? Karena kebahagiaan. Mungkin ada orang yang mengatakan, duh duit buat apa lagi nih, sekarang punya ini. Dan kebahagiaannya mereka akan rasakan ketika mereka berbagi. Sony bahagia banget pasti kemarin bisa berbagi THR. Masya Allah, ya. Bisa berbagi APD, bisa berbagi ini, bisa berbagi ini. Itu Masya Allah. Yang kedua berbagi materi. Yang ketiga sudah berbagi ilmu, sudah berbagi materi, sudah berbagi tenaga. Inilah yang dilakukan oleh para tim medis yang sangat luar biasa. Berbagi tenaga mereka. Yang keempat apa? Bermanfaat dalam hal waktu. Dan kalau dikalikan semua ini, ada yang berbagi ini, maka inilah yang disebut dengan orang yang saleh. Orang yang baik dalam Al-Quran, orang yang ma'ruf, orang yang khair, orang yang ihsan yang dilakukan di dalam Al-Quran, yang disebutkan ciri-cirinya di dalam Al-Quran. Dan siapa yang bermanfaat bagi orang lain, menghilangkan beban daripada orang lain, maka Allah akan hilangkan bebannya buat mereka di hari kiamat kelak. Masya Allah. Sebelumnya aku mau terima kasih juga kepada guru-guruku karena sudah berbagi manfaat, berbagi ilmu kepada aku dan juga jamaah yang ada di rumah. Amin. Masya Allah, semoga guru-guru juga sehat semua dan jamaah yang ada di rumah juga semoga mendapat banyak kebaikan setelah ini. Ayo kita sama-sama berbagi manfaat, berbagi kebaikan kepada sesama kita. Masya Allah. Nah ini kesempatan juga yang ditunggu-tunggu sama jamaah yang ada di rumah. Ustadz Maulana banyak yang mau ngobrol sama Ustadz, curhat sama Ustadz loh. Iya karena kan sekarang jamaah pada mau ke sini. Iya. Tapi jamaah kan terbatas. Gak bisa, makanya kita Tidak kasih bisa. kesempatan Kita ini aja ya. cuma berempat. Jadi Nah. ini stay home sesuai dengan prosedur. Prosedur, Dari, ya, apa? prosedur. Ya, ya, dari Badan Kesehatan Dunia. Ya. Physical distancing. Physical distancing. Tapi jamaah tidak terlepas karena bisa curhat. Tetap curhat. Kalau gitu langsung aja kita kasih kesempatan nih untuk jamaah yang mau curhat online. Udah ada loh, Masya Allah. Langsung aja silakan ditayangkan, mana dia? Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau Ustadz, curhat aku punya apa? Ustadz, aku punya pertanyaan nih Ustadz. Ya. Nah kebetulan tuh aku itu sekarang udah menikah, sudah 5 tahun. Tapi ternyata aku tuh baru tahu Ustadz, ternyata aku itu lahir dari hubungan di luar nikah. Terus sedangkan aku baru tahunya setelah 5 tahun setelah aku nikah Ustadz. Dan aku baru tahu pas aku dinikahin itu walinya tuh ternyata ayahku sendiri. Tapi teman-temanku banyak banget yang bilang kalau misalnya pernikahan aku itu nggak akan sah. Dan aku tuh takut banget selama 5 tahun ini aku baru tahu dan aku takutnya tuh malah jadi zina Ustadz. Karena kan gimana ya, aku sendiri aku bingung aku harus kayak gimana, kalaupun aku harus nikah lagi uang dari mana juga, terus takutnya gimana tuh solusinya Ustadz. Baik, terima kasih. Kalau gitu dijawab sama guru kita ya Ustadz Syam ya. Ustadz gimana nih Ustadz, apakah perlu nikah lagi? Atau dia mungkin bertanya-tanya nikahnya nih sah apa enggak nih Ustadz Syam? Kalau dalam mazhab Syafi'i maka nikah lagi. Harus nikah lagi? Harus nikah lagi karena baru ketahuan bahwasanya ternyata waktu nikah dahulu itu tidak sah karena akadnya dilakukan oleh wali yang tidak sah menurut syariat. Syariat. Karena ayah yang di luar nikah. Akan tetapi kalau ditanyakan biayanya gimana, kan nikah Iya. doang bukan resepsi gitu. Oh, yang Iya. penting akad itu ya? Nikah ulangnya nanti pakai wali hakim gitu. Jadi sudah diwakilkan kepada orang lain seperti itu. Oh, kalau seperti itu ya, makasih Ustadz Syam. Tapi kalau yang kemarin-kemarin udah terlanjur kan tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Nggak Tidak- zina kan jatuhnya Ustadz ya? Tidak ada dosa bagi orang yang Tidak ada tidak dosa tahu. yang tidak Iya, tahu. bukan tidak berdosa karena berzina, bukan. Iya. Tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Dia kan tidak tahu, baru tahu setelah 5 tahun. Oh, Maka iya. dari itu semuanya ma'fu sebelumnya, banyak istighfar, banyak mohon ampun. Insya Allah Allah ampuni karena ketidaktahuan kita. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama, Ustadz Ustadz. Maulana boleh dong ditambahin? Tanya, sah atau tidak? Sah apa enggak Ustadz? Tidak sah. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Biasa jantungnya. Adinda yang lagi curhat, ini cara curhatnya aja, mengadukan seperti ini aja, itu bagian dari bentuk perbaikan diri, tobat. Oh, Nah, memperbaiki karena dirinya. ada orang sudah tahu bahwa sebenarnya tidak sah pernikahannya, tapi dia ibaratnya santai-santai aja. Ah, yang penting kan aku tidak tahu. Oh tidak,
Karena sudah tahunya sebelum-sebelumnya kok memang tidak sah, 5 tahun itu tidak sah. Tapi kategori dosa ya dosa, tapi tidak berada pada posisinya. Justru berada pada posisi yang sudah tahu. Karena syarat sahnya nikah itu 5 rukunnya, 5 syaratnya. Suami, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Nah, dalam hal ini berarti walinya harusnya wali hakim. Anak di luar nikah wali hakim. Bagaimana kalau dicari ayah biologisnya? Tidak, tetap wali hakim. Jadi sebaiknya, betul tadi kata Ustaz Sam, sebaiknya nikah ulang. Dan ini tidak pakai biaya. Pokoknya hadirkan wali hakim, dalam hal ini kantor urusan agama. Atau yang apa namanya kalau PPPP apa namanya? KUA ke KUA. Iya kantor ada nama petugas itu. Oh ya. Ya petugas. Kemudian atau imam yang ya pencatatan itu satu. Kemudian hadirkan saksi dari pihak laki-laki, dari perempuan, sudah terus ada suami, ada ijab kabul, selesai. Jadi tinggal 5 syarat itu aja harus dipenuhi itu ya. Selesai sudah. Jadi tidak pakai biaya. Nah, Aman kok. Masya Allah baik. Ya. Tapi saya salut. Dengan curhat seperti ini artinya memperbaiki. Ini biasanya kenapa rezeki saya tidak bagus, susah. Salah satunya kalau seperti ini. Kemungkinan besar ada sesuatu yang mengganjal dalam rumah tangganya. Salah satunya ini. Kenapa saya tidak beres rumah tanggaku? Kenapa selalu bertengkar? Ternyata coba ini periksa masalahnya. dulu. Ya. Kita lihat dulu apa nih yang kurang, apa segala iya, macam. benar. Baik, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Tapi kan seenggaknya kalau misalnya saya nikah lagi malah jadi omongan orang lain. Gimana? Tidak mesti orang tahu. Kan ada 2 saksi. Oh iya. Cuma 2. Jadi ibaratnya kalau mau dipikir cuma 4 orang. Iya, gitu saksinya juga keluarga atau orang terdekat ya Ustaz ya. 2 orang, 1 dari keluarga laki-laki, 1 dari keluarga perempuan. Kemudian ada 2 wali suami. Cuma 5 orang kan. Iya, KUA pun Laki-laki, perempuan, suami istri, saksi-saksi. Iya sih. Iya, jadi nggak perlu lagi malu ini karena kan orang juga nggak ada yang tahu ya, karena ke KUA juga. Gimana? Udah puas nggak? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah Ustadz. Aman. Terima kasih banyak. Ya. Masya Allah, terima kasih ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Ustadz. Kak Sony. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, besok-besok berarti langsung segera pergi ke KUA lagi, dilaksanakan syarat-syaratnya apa. Insya Allah nikahnya jadi lebih sah, lebih berkah lagi ke depannya, Masya Kayak Allah. orang bertamu aja, 5 orang duduk. 5 orang Di duduk. ruang tamu. Nah, itu aja tuh, nggak perlu takut malu atau apapun, Masya Allah. Baik jamaah, setelah ini kita akan ada lagi segmen curhat online. Jadi jamaah di rumah tuh bisa curhat atau bertanya langsung ke narasumber kita di studio. Caranya gampang, tinggal kirim nomor jamaah yang bisa dihubungi ke email kita di islamituindahtransTV.co.id. islamituindahtransTV@transtv.co.id. Dan juga nanti insya Allah di segmen keempat akan ada segmen baru yaitu Ensiklopedia Islam. Penasaran apa aja yang akan dibahas? Jangan kemana-mana, makanya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.